Nah kalau memang itu masalahnya bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU, kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak Akil Siraj sama Din Samsudin aja? Karena Akil Siraj tokoh NU, pengurus NU bilang itu tambang itu tidak mendidik bagi NU, merusak bagi NU, kan bilang begitu. Kenapa tidak laporkan Akil Siraj saja, kok orang komika gitu dilaporkan? Halo saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Saya bisa menyapa dan bertemu dengan saudara di podcast Terus Terang. Di forum ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang, berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillah. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya, Pak Mahfud, Panji Pragiwaksono ternyata akhirnya dipolisikan. Lalu mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas akhirnya dijatuhkan tersangka oleh KPK. Di tengah kegaduhan itu, kita menyaksikan KPK mencokok beberapa pegawai dan pimpinan pajak Kementerian Keuangan. Lalu ada juga perkembangan drama dari sidang kasus Nadiem Makarim. Nah, karena itu saya akan mengatakan kepada pemirsa follower Bapak bahwa Anda simak kegiatan ini terus, diskusi ini sampai selesai, untuk sambil Anda menilai apakah hukum kita betul-betul berjalan adil, atau misalnya ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Silakan Anda subscribe, kalau Anda belum subscribe, dan Anda akan mendapatkan penjelasan penuh dari Pak Mahfud. Saya langsung ke Pak Mahfud. Episode pekan lalu, Pak Mahfud, kita di forum ini, Pak Mahfud mengatakan bahwa Panji itu tidak seharusnya dipolisikan atau dipidana. Karena Bapak mengatakan bahwa dia tidak terkena untuk kasus mensreanya kemarin. Iya. Pak Mahfud jelaskan kembali itu, karena ternyata Panji kali ini dipolisikan oleh dua orang yang mengaku sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Apakah pelaporan itu akan berdampak serius dan berlanjut bagi Panji? Baik, saya akan jawab itu dulu, tetapi nanti kita flashback ya. Sebenarnya apa yang bisa atau selama ini dianggap bisa ditudingkan oleh orang yang mengaku merasa dirugikan terhadap Panji ini. Nah, yang pertama, Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah yang mengajukan laporan itu, menurut saya aneh, tidak punya legal standing. Kenapa dia mengatasnamakan Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda NU, Pak? Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Aliansi Muda Muhammadiyah. Saya lihat di TV dia bilang, ya saya ini kan santri juga, santri NU. Meskipun santri jalanan gitu, saya enggak tahu santri jalanan itu seperti apa. Dia bilang saya santri tapi santri jalanan, berarti dia bukan santri pesantren. Ada terminologi lain santri. Dia santri bilang jalanan. begitu kan di TV, iya. Santri jalanan gitu. Tapi begini, kenapa dia kalau dia bukan pengurus NU merasa dia bisa mewakili orang NU, ya kan? Ya. Kan tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing. Tidak punya. Kenapa dia? Saya aja warga NU merasa tidak apa-apa kok kamu merasa, misalnya ya, saya kan warga NU juga. Ya. Kok kamu ngajukan? Kan harusnya yang merasa dirugikan tuh organisasi. Tapi sekarang organisasi pun kan tidak bisa mengajukan, harus pribadi yang betul-betul dirugikan kalau itu namanya delik aduan. Iya kan? Nah, kalau memang itu masalahnya bahwa pernyataan Panji soal tambang itu memecah belah NU, kenapa dia kok melaporkan Panji? Kok tidak Akil Siraj sama Din Samsudin aja? Karena Akil Siraj tokoh NU, pengurus NU bilang itu tambang itu tidak mendidik bagi NU, merusak bagi NU, kan bilang begitu. Kenapa tidak laporkan Akil Siraj saja, kok orang komika gitu dilaporkan? Sama sekali itu hanya mengada-ada, tidak bisa menurut saya untuk itu ya. Nah, lalu mari kita kembangkan ini. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang.
Loh, masa orang bilang ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Merasa gitu ya. tidak kan? Saya kan memang manusiawi saya mengantuk. Gitu. Dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Wong itu masalah keadaan biasa ngantuk. Tapi kan ada yang menafsirkan gini nih, itu kan ngantuk itu konotasinya kan ptosis. Ptosis itu semacam penyakit, penyakit akibat sesuatu lah terjadi. Bahkan ada yang menyebut itu ada kaitannya dengan kelelahan, banyak pikiran. Ada juga yang mengaitkan dengan masalah kejiwaan. Kalau betul ptosis seperti itu, berarti Panji tidak menghina, karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan arti ptosis itu yang menghina. Kalau itu dikaitkan dengan masalah kejiwaan, masalah penyakit yang tidak boleh diketahui orang, Panji hanya bilang ngantuk, gitu. Loh itu kan Pak, analoginya kan ptosis. Di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada analogi. Hukum pidana yang di dalam ilmu, di dalam KUHP lama, di dalam KUHP baru, dilarang keras menggunakan analogi. Misalnya orang ngantuk, lalu disamakan dengan orang gila. Orang ngantuk disamakan dengan orang pecandu narkoba. Orang ngantuk disamakan dengan orang pemabuk. Nggak bisa. Jadi harus definisinya harus jelas itu. Iya, nggak bisa ada kata lex serta, lex scripta. Rumusannya harus jelas, substansinya harus jelas. Itu prinsip dalam hukum pidana. Sehingga kalau dalam hal itu nggak bisa juga si Panji ini dikatakan telah menghina misalnya Gibran atau tapi Pak Mahfud, Muhammadiyah NU gitu. Yang dilaporkan oleh dua orang ini bukan soal penghinaan seperti tadi ya. Jadi dia seperti yang dijelaskan oleh polisi itu berkaitan dengan pasal 300 dan atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 243 KUHP tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Oke, kalau itu yang dimaksudkan kembali. Kenapa dia melaporkan Panji yang sudah jelas-jelas itu komika? Kenapa tidak melaporkan Akil Siroj? Kembali ke tadi yang tadi bahwa kan? Dia Akil tidak punya akal internal mengatakan bahwa ini merusak. Si Den Samsudin, Busro Muqaddas di Muhammadiyah juga enggak bagus itu. Gitu. Kenapa tidak dia yang dilaporkan kalau memang itu, dan itu sudah jauh lebih dulu. Soal kritik terhadap tambang dan segala terhadap macam. Tambang dan karena sebagainya. Panji dalam mensreanya itu mengatakan ini semacam balas budi gitu. Nah, itu yang mungkin dilaporkan. Jadi menurut Pak Mahfud itu bisa lebih berlaku juga kepada yang lain gitu ya. Yang lebih dulu mengatakan. Iya dong. Yang mengatakan begitu bahwa ini sudah banyak kok yang mengatakan. Saya kira Panji mengambil dari orang ketika masih banyak kalau dikejar di YouTube bahwa itu kan karena dukungan politik. Ya, Panji selalu punya referensi Pak untuk mengatakan. Karena tukar-menukar politik. Saya kira Panji bisa cari, kita aja bisa cari gampang kok. Siapa yang bilang bahwa tambang itu adalah kompensasi politik? Panggil aja, sudah banyak di situ yang muncul. Kenapa harus Panji yang dilaporkan? Orang NU sendiri, orang Muhammadiyah sendiri ada yang meributkan, dan itu tokoh-tokohnya. Kenapa Panji yang komika itu menghibur, membeli kritik yang sehat kepada masyarakat kok lalu dilaporkan gitu ya? Itu satu. Yang kedua, ada problem akademis deh, bisa benar bisa tidak. Menurut saya, Panji ini tidak bisa dilaporkan dalam kasus ini ke Polri atau dipidanakan. Karena apa? Ini menyangkut asas legalitas. Asas legalitas itu bunyinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Tidak bisa orang itu dipidanakan karena sesuatu yang belum ada aturannya lebih dulu. Ada aturannya lebih dulu dalam undang-undang. Nah gini, kalau Panji ini mau dilaporkan dengan KUHP baru, kan ini sudah diucapkan sebelum berlakunya KUHP baru. Persis. Berarti belum ada asas legalitasnya. Kalau mau diancam dengan KUHP yang lama, ini sudah tidak berlaku. Mau pakai pasal apa? Kan gitu kan. Meskipun ada juga secara teoritis bisa Pak ada pemindahan pidana. Oke, nanti diuji di pengadilan. Kalau saya nggak bisa dong. Itu mutlak di dalam hukum pidana itu nggak boleh kalau belum ada melakukan sesuatu yang belum dilarang. Kayak dulu orang minum narkoba apa gitu kan nggak dilarang karena belum ada aturannya. Begitu ada undang-undang psikoterapika kena. Tapi sebelum itu orang dagang ganja, beli narkotik, kan nggak ada. Karena itu tadi sebelum ada aturan nggak boleh dihukum orang. Ini sama. Ini aturannya udah hilang.
yang lama, kalau mau dia katakan pasal 310 ya, penghinaan, pencemaran nama baik, dan itu hilang pasalnya. Mau dipakai apa? Terjadi saat itu menggunakan pasal itu pada saat itu, tapi ini sudah tidak ada kehilangan objek. KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan dua aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. KUHP baru dan KUHP baru berbeda dengan KUHP lama warisan Belanda dan KUHP lama warisan Orde Baru. KUHP lama menganut azas monistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana hanya merujuk pada dilakukannya perbuatan. KUHP lama tidak mengenal restoratif justice, tidak mengenal putusan pemaafan hakim, dan memiliki syarat penahanan yang subjektif. Sebaliknya, KUHP baru menganut azas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Hal tersebut bisa dilihat di pasal 36, pasal 54, pasal 53 KUHP baru. Dan bahkan hakim wajib mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Lalu KUHP baru mengatur bahwa saksi, tersangka, terdakwa dilindungi secara maksimal dengan cara pendampingan advokat yang bisa aktif melakukan pembelaan sebagaimana diatur di pasal 30, 32, 142, 143 KUHP. Syarat penahanannya sangat objektif dan terukur sebagaimana diatur pasal 100 ayat 5 KUHP, dan adanya kewajiban penerapan mekanisme restoratif justice sebagaimana diatur di pasal 79 KUHP. Pengaturan dalam KUHP dan KUHP baru sangat relevan untuk melindungi aktivis yang menyampaikan kritik. Sebab kritik pasti disampaikan dalam bentuk ujaran, dan untuk memahami makna substansi ujaran yang disampaikan, maka harus dinilai atau didiskusikan bagaimana sikap batin orang yang menyampaikan ujaran tersebut. Kalau si pelaku menyampaikan ujaran dengan maksud menyampaikan kritik, maka tinggal dia sampaikan argumentasi dan dia punya kesempatan yang besar untuk menjelaskan maksudnya tersebut pada saat pelaksanaan mekanisme restoratif justice. Jadi insya Allah ya teman-teman, nggak akan ada lagi subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.